Dari kejauhan terlihat sosok bayangan hitam berjalan mendekat ke arah gubuk yang kami singgahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Malam Jumat Kliwon memang malam yang sakral, di mana sebagian orang menganggap malam Jumat Kliwon itu adalah malam yang keramat. Begitu juga halnya dengan saya. Saya pernah mengalami malam Jumat Kliwon itu ternyata memang benar-benar keramat. Andaikan suruh mengulangin semua peristiwa hidup yang saya alamin, saya tidak akan mau mengulangin peristiwa yang saat itu saya alami sendiri bersama Kang Gutul. Pada malam itu, saat malam Jumat Kliwon, pas saya dengan Kang Gutul itu pergi mencari lindung ke sawah dengan membawa lampu senter. Namun dalam perjalanan mencari lindung itu di sawah, kami sampai tersesat di rawa yang namanya Rawa Gambang. Di mana Rawa Gambang itu sudah terkenal di daerah saya itu sangat angker. Ketika hujan deras, waktu mencari lindung itu kami berteduh di gubuk saat itu di dekat Rawa Gambang itu. Namun di saat kami sedang berada di gubuk, karena waktu itu hujan, dari kejauhan terlihat sosok bayangan hitam berjalan mendekat ke arah gubuk yang kami singgahi. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng, like and comment, serta share video ini tentunya. Bagi teman-teman, sobat-sobat semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Peristiwa itu terjadi 1 tahun yang lalu, yang saya alami sendiri dengan teman saya, yaitu Kang Gutul. Biasanya saya itu ada kegiatan yasinan rutin dengan tetangga-tetangga. Tapi pada malam itu, sebelum saya berangkat yasinan, Kang Gutul datang ke rumah saya, mengajak mencari lindung di sawah pada malam hari, ngobor. Kalau bahasa Jawa itu ngobor. Datang Kang Gutul, "Mas Cokro, malam ini mau kemana?" "Emang ada apa Kang Gutul?" Kata saya kan gitu. "Enggak, kalau enggak ada acara kita ngobor yuk." "Ngobor apa?" "Belut. Saya itu ada jadwal yasinan loh malam ini." "Waduh, sayang Mas Cokro, teman-teman itu kemarin pada ngobor belut. Ini lagi musim, banyak belut. Mereka tuh bisa dapat 3-4 kilo dalam satu malam." Bayangkan. Sedangkan harga belut tempat saya itu 1 kilonya 30.000. Kalau saya dapat 5 kilo, sudah berapa itu? Nah, dari situ otak saya sudah mulai berpikir nih, yasinan, ngobor, yasinan, ngobor. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut Kang Gutul ngobor belut. Langsung saja pada malam itu kami bersiap-siap menyiapkan segala perlengkapan untuk ngobor belut. Setelah itu kami berangkat ke sawah-sawah di daerah kami. Bertepatan malam itu malam Jumat Kliwon, sebenarnya perasaan saya itu sudah nggak enak. Jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal. Saya berangkat mencari belut dengan Kang Gutul itu. Jadi perasaan saya itu sudah apa ya? Kayak semacam ragu gitu. Cuman tergiur dengan ucapan Kang Gutul itu tadi, bahwa teman kita itu ada yang dapat sampai 5 kilo dalam satu malam itu. Akhirnya perasaan yang seperti itu saya tepis karena keinginan supaya dapat belut banyak itu tadi. Sesampainya di tempat tujuan kami untuk mencari belut itu, keadaan sudah gelap gulita pada malam itu. Karena waktu itu memang bukan terang bulan. Kami berdua mengenakan senter di kepala, bawa ember, bawa penjapit belut. Kami menelusuri sawah demi sawah untuk mencari belut. Beberapa saat kami ke sawah itu mencari belut,
sudah hampir 1 sampai 2 jam, tak satu pun belut nongol di sawah yang kami lewati. Akhirnya kami beristirahat sejenak di bawah pohon bambu. Di bawah pohon bambu itu di pinggir sawah, kami beristirahat di situ. Kami ngobrol, bercerita panjang lebar, ngalor ngidul di tengah sawah. Kejadian itu mungkin waktu itu sekitar hampir jam 11 malam. Ketika kami ngobrol dengan Kang Gutul ini, tiba-tiba seperti bambu itu, rumpun bambu itu seperti roboh, buah, depan kami. Sontak kaget saya dengan Kang Gutul. Begitu saya berdiri langsung lari. Bayangin, pohon bambu satu dapur itu bisa tiba-tiba roboh di depan saya. Buah. Akhirnya kami lari dengan Kang Gutul ini. Lari. Setelah berapa jauh kami lari, kami berhenti. Gak habis pikir, kami sama Kang Gutul terdiam saat itu, memikirkan, apakah benar ya pohon bambu itu tadi roboh sebegitu cepatnya, satu dapur. Setelah kami ngobrol dengan Kang Gutul, kata saya, Kang Gutul, masuk akal enggak bambu satu rumpun itu bisa roboh? Kata Kang Gutul, ini mah kayaknya di luar nalar ini kayaknya ada yang nggak beres. Nah, saat itu saya sudah mengajak pulang tuh sama Kang Gutul. Ya sudah Kang, firasat saya kok jadi nggak enak, kita pulang saja, kata saya. Jangan, nanti dulu lah, katanya, tanggung, kita ini malu kalau pulang nggak bawa belut, malu sama teman-teman, nanti kita diejekin pasti gitu. Tapi ini sudah malam loh Kang, kata saya kan gitu. Nekat, kekeh Kang Gutul ini tetap ingin melanjutkan mencari belut pada malam itu juga. Akhirnya mau tidak mau saya harus mengikuti kemauan Kang Gutul juga, dan kami melipir tuh jalan cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain, namun sama saja hasilnya nihil. Sudah hampir jam setengah 12 malam, satu pun belut kami belum dapat. Ketika hampir sampai di lokasi tempat namanya Rawa Gambang itu, tiba-tiba keadaan alam berubah. Mendung tebal, hujan turun. Kebingungan kami kan, cari tempat berteduh, tengok. Akhirnya kami menemukan sebuah gubuk di pinggir rawa tersebut yang berjajaran dengan sawah. Kami lari menuju gubuk itu. Setelah sampai, pas kami sampai di gubuk itu, hujan turun. Hujan turun, saking derasnya bercampur petir itu, campur angin, hujan. Wah, sudah gak karu-karuan. Saya bilang lagi sama Kang Gutul, tuh kan Kang Gutul, saya bilang apa? Ini kayaknya malam Jumat ini, Jumat Kliwon ini kayaknya ada yang gak beres, kata saya. Sampai segini malamnya kita belum dapat satu pun belut, Kang Gutul. Kita pulang saja. Coba kalau tadi nurut, apa kata saya, kita pulang, kita nggak sampai kejebak hujan di gubuk ini. Mana udah jam setengah 12, hujan deras campur petir. Wah, udahlah pokoknya nggak lagi saya. Belum sempat berpikir panjang bagaimana cara pulang, hujan itu mau berhenti sampai jam berapa. Kami berteduh di gubuk tersebut. Kilat itu kan menyambar, seprat. Dari sinar kilat itu, saya melihat remang-remang di sawah itu. Sosok bayangan hitam itu berjalan menuju gubuk yang kami singgahi. Saya bilang lagi sama Kang Gutul, Kang Gutul lihat enggak di tengah sawah itu? Kata Kang Gutul, mana? Itu di tengah sawah itu. Begitu kilat menyambar lagi, set, baru Kang Gutul pun melihat sosok tersebut. Iya, hitam kan, seperti pakai kerudung hitam itu.
berjalan arahnya itu menuju gubuk yang kami singgahi. Kami berdua sama Kang Gutul saling pandang. Gimana ini? Kata saya, itu manusia bukan ya? Kata Kang Gutul, kayaknya bukan. Karena kita ini cuma berdua. Nggak ada tadi satu orang pun yang mengikuti kita. Sedangkan ini kita itu sudah di pinggir rawa ini. Jauh dari perumahan warga. Mana ini udah jam setengah 12 malam waktu itu. Akhirnya kala itu perasaan saya bercampur aduk antara pokoknya rasa nggak bisa diceritakan dengan lisan kala itu apa yang saya alami pada waktu itu. Semakin lama semakin mendekat sosok bayangan hitam itu. Perasaan saya sudah nggak karu-karuan. Saya sudah nggak bisa berpikir panjang lagi. Ini apa ini? Nah, sosok bayangan itu semakin dekat ketika terkena cahaya sambaran kilat itu, rupanya sosok hitam itu berbulu tebal, besar, lama-lama semakin mendekat semakin besar waktu itu, semakin besar. Nah, ketika sudah jarak sekitar 20 meter, matanya itu merah menyala. Astagfirullahaladzim. Sontak saya sudah bisa menebak, ini genderuwo. Begitu saya sadar kalau itu adalah genderuwo, saya langsung towel Kang Gutul. Kang Gutul, lari! Lari seketika itu. Saya dengan Kang Gutul di tengah hujan, dibarengi dengan sambaran kilat, kami sudah tidak menghiraukannya lagi. Lari sekencang-kencangnya. Setelah jauh, kami meninggalkan makhluk tersebut. Kami sudah basah kuyup. Senter ini rupanya mati semua karena kena air hujan. Jadi itulah, belut nggak dapat, ditemuin sosok-sosok astral. Itulah malam Jumat Kliwon yang saya alami seumur hidup saya. Mungkin satu kali itu saya mengalami, dan kayaknya nggak mau lagi saya untuk mengulangi peristiwa itu. Walhasil benar kata orang, rupanya malam Jumat Kliwon itu yang saya rasakan sendiri sangat sakral. Bagaimana tidak, kejadian-kejadian itu saya alamin pun pada malam Jumat Kliwon. Saya nyesel sekali kalau dibilang. Aturan saya yasinan, dapat kopi, dapat snack, tempat tetangga, itu malah kedangkraan nyari belut nggak dapat. Badan capek, basah kuyup, hujan, pokoknya sudah nggak karu-karuan. Akhirnya setelah sampai dekat perkampungan warga, saya bilang sama Kang Gutul, bener kan Kang Gutul apa yang saya bilang? Ini malam Jumat Kliwon, seharusnya kita itu jangan melakukan aktivitas yang semacam ini. Kalau bisa kita malam Jumat Kliwon itu ya yasinan. Kita kan ada rombongan yasinan. Kata Kang Gutul, ya saya tergiur dengan cerita teman itu yang kemarin dapat belut 5 kilo. Ya namanya rezeki itu Kang, kata saya, namanya rezeki itu nggak bisa sama. Kalau teman kita itu kemarin dapat 5 kilo, kita mau mengikuti langkahnya dia, mau ikut-ikutin caranya dia, ya hasilnya seperti ini. Rezeki itu memang sudah ditakdirkan, kata saya. Kita nggak bisa ngikut-ikut yang lain. Jadi pada intinya apapun itu tetaplah bersyukur sobat-sobat semua. Dan jangan mudah tergiur dengan kata-kata manis yang seolah menggiurkan. Karena belum tentu kata-kata manis itu manis pun rasanya. Tapi bukan mustahil sesuatu yang pahit itu malah justru bermanfaat bagi kita. Itulah kisah saya yang saya alami pada malam Jumat Kliwon. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa salam bahagia dari Mas Cokro. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.